kepadanya, menyambungkan rasa dan roh kita dengannya. Bukankah beliau adalah kiblat bagi hati kita, seperti mana yang telah beliau sampaikan, ana kiblatu arwahikum, aku adalah kiblat bagi ruh kalian. Habib Umar bin Hafid mengatakan, sebagaimana sholat tidak sah tanpa menghadapkan kiblatnya. Kamu mau sholat tapi badanmu tidak menghadap ke arah kiblatnya sholat, yaitu Ka'bah, maka hati kita pun dianggap tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika hatimu dalam hidup tidak menghadap kepada kiblatnya, yaitu bagindamu Nabi besar Muhammad. Dan jika kita bertanya kepada para ulama, bagaimana cara kita mendekat kepada Nabi Muhammad sedangkan beliau sudah berada di dalam alam barzahnya? Para ulama telah memberikan jawabannya kepada kita dengan 4 cara. Yang pertama, berbuat baiklah kepada umatnya. Sebab beban terberat beliau adalah umatnya. Jika kamu adalah seseorang yang ikut serta meringankan bebannya, beliau akan mengenalimu dan mencintaimu. Kepada yang miskin dari umatnya bersedekahlah. Kepada yang bodoh dari umatnya ajarilah. Kepada yang sedang kesulitan dari umatnya bantulah. Kepada semua bagian dari umatnya, kecil besarnya, sayangilah. Dengan cara itu engkau akan disayang oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ana wa kafilul yatim kahatain, aku dan orang yang menyantuni anak yatim seperti 2 jari ini, jari tengah dan jari telunjuk. Sangat dekat sekali. La an ahdaita rajulan ilal Islam ahabbu ilayya min humrin na'am. Kalian menjadi penyebab hidayah seseorang di jalan Allah. Kamu ajarkan seseorang sampai orang itu mengerti tentang ajaran Islam, lebih aku sukai, kata Nabi Muhammad, daripada kamu menghadiahi aku kuda-kuda perang yang sangat banyak. Maka cara mendekat pertama kepada Nabi Muhammad adalah dengan berbuat baik kepada umatnya. Berniatlah teman-teman, berniatlah untuk menjadi umat yang bisa ikut serta mengurangi beban Nabi Muhammad, bukan malah menjadi umat yang menjadi beban pikiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, perbanyaklah membaca sholawat padanya. Bukankah beliau mengatakan, akrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Orang yang terdekat tempatnya denganku di akhirat nanti adalah orang yang paling banyak membaca sholawat kepadaku. Ingin dekat, sebut-sebutlah namanya. Ingin dekat, bersolawatlah kepadanya dengan cinta. Ucapkanlah salam kepadanya sepenuh rindu. Dengan cara itu cinta dan rindumu akan berbalas. Yang ketiga, berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna ziyaratahu fi kulli sana. Allahumma rzuqna ziyaratahu fi kulli sana. Allahumma rzuqna ziyaratahu fi kulli sana. Ya Allah, takdirkanlah kami dapat berziarah ke makam Nabi Muhammad ya Allah. Tiap tahun ya Allah. Yang belum pernah sampai di sana, sampaikanlah ya Allah. Jangan lihat tabungannya ya Allah. Bukankah Engkau Maha Pemurah dan Maha Penyayang ya Allah? Bukankah Engkau Sang Maha Dermawan ya Allah? Sampaikanlah semuanya dapat berziarah kepada Nabi-Mu Muhammad. Nabi Muhammad pernah mengatakan, man zarani ba'da wafati faka'annama zarani fi hayati fa innal anbiya la yamutu fi kuburihim. Siapa yang datang berziarah kepadaku sesudah aku wafat nanti, sama seperti orang yang datang padaku di saat aku masih hidup, karena para nabi tak ada yang mati di dalam alam kubur mereka. Habib Umar bin Hafid pernah bercerita tentang seorang Arab Badui yang berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berdoa, ya Allah, ampunilah hambamu ini. Ya Allah, jika Engkau mengampuni saya ya Allah,
saya selamat. Nabi Muhammad SAW senang sebagai kekasihmu ya Allah. Saya hambamu selamat, kekasihmu senang karena bagaimanapun saya adalah umatnya dan beban pikirannya adalah dosa-dosa saya. Ya Allah, jika engkau mengampuni dosa saya selamat. Nabi Muhammad senang, setan kesel ya Allah, setan marah. Jika engkau tidak mengampuni aku ya Allah, aku celaka. Nabi Muhammad sedih, setan berbahagia. Ya Allah, rasanya tidak mungkin engkau sebagai yang maha dermawan bikin celaka saya, bikin sedih hati Nabi Muhammad, bikin girang setan ya Allah, bikin senang setan. Maka ampuni saja ya Allah agar saya selamat, agar hati Nabi Muhammad senang, agar setan kesel ya Allah. Habis selesai berdoa begitu, salah satu ulama yang kebetulan sedang berziarah yaitu Syekh Al-Utbi, dia terbangun dari tidurnya, sempat tertidur saat itu, dia terbangun dari tidurnya, segera menyusuli A'rabi tersebut. Kemudian berkata, ya A'rabi, wahai A'rabi. Dia bilang, apa doa yang telah kamu ucapkan di depan makom Nabi Muhammad tadi? Kenapa gitu Syekh? Karena saya tadi bermimpi Nabi Muhammad SAW. Nabi berkata, ya Utbi, gum, wahai Utbi bangunlah, al-hikil badui, segera susulilah orang badui itu. Katakan padanya bahwa Allah telah mengampuni seluruh dosa-dosanya karena bagusnya doa yang telah dia mintakan di depan makomku. Badui tersebut kemudian menyampaikan, Al-Utbi ya, kemudian menyampaikan sebuah bait syair. Nah, ini ada riwayat yang mengatakan bahwa ini adalah bait syair A'rabi itu. Ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah bait syair dari Al-Utbi, dan subhanallah bait syair ini sekarang tertulis di makam Nabi Muhammad SAW. Ya khaira man dufinat fit turbi a'dhamahu fataba min tibihal ki'an wal akamu. Nafsi fida'un li qabrin anta sakinuhu fihil afafu wa fihil judu wal karamu. Wahai semulia-mulia manusia yang bersemayam dalam tanah, yang karenanya tanah ini menjadi semerbak mewangi. Aku berani menjadi tebusan untuk kubur tempatmu bersemayam. Tempat ini dipenuhi dengan kebijakan, keindahan, dan kedermawanan. Semoga Allah sampaikan kita ke sana. Cara terakhir untuk mendekat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah yang sedang kita lakukan saat ini teman-teman. Menghadiri maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. An-Nisa ayat 64. Andai saja umatmu saat mereka telah menzalimi diri mereka sendiri dengan mengerjakan dosa datang padamu, lalu mereka beristighfar kepada Allah, dan Rasulullah yang mereka datangi beristighfar untuk mereka, pasti mereka akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Semasa hidup beliau, datang kepada Nabi Muhammad diartikan datang secara muwajahah. Akan tetapi sudah kewafatannya, datang kepada beliau bisa berarti yang tadi saya sebutkan, berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Atau sekurangnya seperti yang sedang kita lakukan pada hari ini, berkumpul untuk bersolawat dan mengucapkan salam bersama. Kita harapkan baginda kita Nabi Muhammad SAW akan menjawab salam kita. Kata Allah di ayat yang tadi, andai saja umatmu yang telah berbuat banyak dosa, adakah di antaramu di sini yang dosanya sedikit? Siapa di antaramu di sini yang berani berkata bahwa saya yang paling sedikit dosanya di antara semua yang hadir? Ataukah justru kita semua merasa bahwa dosa kita lah yang paling banyak dari semua yang hadir di tempat ini?
Teman-temanku, saudariku sekalian yang saya muliakan, jika kamu merasa seperti itu, ketahuilah Allah Subhanahu wa taala telah memberi solusi padamu. Andai umatmu para pendosa datang kepadamu wahai Nabi Muhammad, memohon ampun kepada Allah dan engkau memohonkan ampun untuk mereka, maka pasti mereka akan mendapati Allah mengampuni dosa-dosa mereka dan menyayangi mereka. Maka semoga saja kita hadir di majelis ini pada hari ini membawa dosa-dosa, dan kita tinggalkan saja dosa-dosa kita di tempat ini. Keluar dari tempat ini sudah ringan beban dosa-dosa kita, bahkan sudah kosong catatan dosa-dosa kita, insya Allah. Untuk kemudian kita menjadikannya tetap kosong sampai hari kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, sampai datang ajal menjemput kita dalam keadaan bersih hingga kita layak untuk berjumpa dengan manusia paling bersih, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jika kamu hadir di majelis ini sambil berharap-harap Allah mengampuni dosa-dosamu, kemudian nanti kamu akan mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad, sangat berkemungkinan salam kita semua akan dijawab olehnya sesuai dengan janjinya, sesuai dengan janjinya, sesuai dengan janjinya. Bukan ucapan saya, bukan ucapan seorang ulama, bukan ucapan seorang wali, akan tetapi Nabi Muhammad telah menjanjikannya untuk kita. Ma sallama alaiha ahadun min ummati illa waraddallahu alaiya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidaklah umatku mengucap salam kepadaku dengan hati khusyuk, apalagi dengan bersama-sama seperti ini, teman-teman. Satu saja umatku datang mengucap salam padaku dengan hati khusyuk, Allah akan kembalikan ruhku sehingga aku dapat menjawab salamnya. Jika kita bersama-sama seperti ini, bukankah sangat mungkin salam kita dijawab oleh baginda kita Nabi Muhammad? Dan kalau Nabi Muhammad berkenan hadir untuk kita, beliau akan menengadahkan tangannya memohonkan ampun kepada kita. Maka ini adalah cara paling mudah untuk kita bisa mendekat kepada Nabi Muhammad. Maka langitkan harapmu, teman-teman, angkasakan harapanmu, panjatkan pintamu, agar kamu menjadi semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat dengan Nabi Muhammad. Jika hatimu hadir di sini, sangat mungkin kamu akan dilihat olehnya. Kamu akan dikenali olehnya. Kamu akan dicatat sebagai orang-orang yang kelak ada di belakang rombongannya. Dalam salah satu kisah yang diceritakan oleh Sayyid Alwi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, guru dari Kiai Haji Maimun Zubair, guru saya, guru dari banyak ulama-ulama di Indonesia sini. Beliau menceritakan suatu waktu beliau sedang ada safari maulid di sebuah negara di daerah Afrika. Malam-malam hari acara maulid beliau menyaksikan ada orang tua dari awal maulid sampai akhir doa maulid berdiri. Di saat yang lain tentu saja duduk. Hanya berdiri di saat mahalul qiyam. Orang ini dari ya Rabbi sholli ala Muhammad sampai doa terakhir dibacakan, dia berdiri. Sayyid Alawi berpikir mungkin dia sakit, mungkin dia gak bisa duduk. Tapi ternyata sesudah doa selesai dibacakan dia pun duduk. Penasaran, tanya sama orang di sampingnya, orang itu siapa? Selesai majelis, Ustadz tadi yang ditanya manggil orang tersebut. Dia bilang ceritakan kepada Sayyid Alawi karena Sayyid Alawi ingin mengetahui kisahmu. Dia bercerita, Sayyid, saya ini dari dulu senang hadir maulid Sayyid. Akan tetapi satu hari saya dengar keterangan dari seorang ustadz lulusan universitas ternama di negara Arab. Dia menceritakan
Kalau kamu mencintai Nabi Muhammad alaihissalam, kamu senang bersolawat kepada Nabi Muhammad, itu boleh-boleh aja. Akan tetapi dengan cara berdiri, ucap salam sama Nabi Muhammad, itu tidak perlu dilakukan. Karena Nabi Muhammad telah wafat, beliau sudah ada di dalam alam kuburnya, gak perlu kamu berbuat yang seperti itu. Dia bilang ucapannya serasa masuk di akal saya. Sejak hari itu saya tetap hadir majelis-majelis maulid, tapi waktunya berdiri saya nggak berdiri, saya duduk aja gitu. Saya ucap salam bersama dengan orang-orang itu, tapi saya duduk aja. Karena saya pikir betul juga yang disampaikan, Nabi Muhammad kan sudah wafat gitu. Untuk apa juga kita pakai berdiri gitu. Tapi hari itu Syekh, satu waktu saya hadir dalam sebuah majelis maulid, hati saya sedang sangat rindu sekali kepada Nabi Muhammad. Hati saya sedang sangat konsentrasi sekali. Saya bayang-bayangkan Nabi Muhammad, air mata saya nggak berhenti menangis. Hati saya terus menghadirkan, mengingat-ingat Nabi Muhammad SAW. Sampai waktunya qiyam, orang-orang pada berdiri, saya tetap duduk aja untuk mengucap salam kepada Nabi Muhammad bersama dengan mereka. Saat saya sedang khusyuk, saya ucap salam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Ya Syekh, saat itu saya lihat wahai Sayyid, Nabi Muhammad datang. Begitu melihat Nabi Muhammad datang, saya berusaha untuk berdiri, namun saya tidak mampu berdiri. Saya berusaha sekuat tenaga untuk berdiri karena mau hormat sama Nabi Muhammad SAW. Namun saya tidak mampu berdiri, Syekh. Saya tetap duduk. Saya duduk dengan terkulai, tidak mampu berdiri. Saya berusaha sekuat tenaga untuk berdiri, saya tidak mampu melakukannya. Saya malu sekali. Nabi Muhammad datang dan saya nggak berdiri, Syekh. Saya malu. Saya menangis jadi-jadinya di tempat tersebut. Sampai sesudah selesai acara maulid, saya sudah tidak mampu berdiri lagi. Saya sakit, saya pulang dengan ditandu. Sampai saya berhari-hari di rumah saya dalam keadaan sakit, lumpuh kaki saya, nggak sanggup berdiri. Dia bilang sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Saya tahu ini adalah hukuman buat diri yang tidak mengerti hormat kepada nabinya. Sesudah berbulan-bulan berlalu, saya berusaha untuk berobat ke sana kemari, nggak bisa juga. Saya kemudian bernadar, terpikir pada saya waktu itu untuk saya bernadar. Saya pun bernadar, ya Allah, jika Engkau sembuhkan saya dari sakit ini, saya kalau hadir majelis maulid mau berdiri dari awal hingga akhir. Bukan hanya mahalul qiyam aja. Dari sejak ya Rabbi sampai akhir selesai doa, dibaca subhana rabbika rabbil izzati, baru saya akan berdiri, saya akan duduk. Subhanallah katanya. Besok paginya saya kemudian bisa berdiri sembuh seperti nggak pernah kena sakit apa-apa. Sejak hari itu saya akan hadir majelis-majelis maulid dan saya akan berdiri dari awal hingga akhirnya untuk membuat pelajaran, memberi pelajaran kepada segenap umat bagaimana seharusnya kita mencintai dan menghormati, memuliakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Syafaat dan kasih sayangnya tak lekang oleh waktu. Cinta dan tatap teduhnya kepada kita umatnya tak akan terpisah jarak dan zaman. Karena itulah Habibana Ali Habsyi dalam qasidahnya mengatakan, Masyi kama majma'il maulid yujallil kurub. Tidak ada yang seperti majelis maulid dalam rangka mengangkat kesulitan. Kita minta kepada Allah, semua yang hadir di tempat ini semua kesulitannya diangkat Allah. Semua permasalahannya diberi jalan keluar oleh Allah. Dengan berkahnya majelis maulid insyaallah. Dengan berkahnya majelis maulid insyaallah. Semua kesulitan umat Islam diangkat Allah. Semua kesulitan kita diangkat Allah subhanahu wa ta'ala. Dawak taubatak ya taib idza batatub. Ini adalah waktumu untuk bertaubat wahai para pendosa. Berniatlah di majelis
majelis ini agar engkau tak lagi kembali mengerjakan dosa. Dzawakat aubatak ya syarid idza bata'ub. Ini adalah waktumu untuk kembali, wahai hamba yang telah kabur dari Tuhannya. Yahdur bihal Mustafa wa aluhu ahlul ghuyub. Di majelis yang seperti ini, di majelis yang seperti ini dihadiri oleh Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad, dan arwah orang-orang soleh. Maka di majelis yang seperti ini mari kita langitkan doa, mari kita hantar pinta. Semoga kita menjadi umat yang kepada Nabi Muhammad kita dekat. Semoga kita menjadi umat yang dari nabinya kita mendapatkan syafaat, dan semoga kelak di akhirat kita masuk dalam rombongan baginda kita Nabi besar Muhammad. Sallu ala nabi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidun kaunaini wa thaqalain ni wal fariqaini min murbin wa min ajami nahi fala ahadun abarra fi qawlina minhu wa lana amin شفاعته لكل هول من الأول مقتحم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم من الديم وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم فهو الذي تمم اصطفاه حبيبا بريء نسبي عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما
وغير محترم دائما أبدا حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمات إن الكبائر في الغفران كالأمم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي وجل رجائي غير منعكس لديك وجل حساب بغير منخرم وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه وشمائله التي هي أحسن الشمائل وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من خبار وآثار صلى الله عليه يتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في حدائقه الأسماع والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة صلى الله فنور هذا عليه الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلق بعد خلق فيما حدث وما تقادم صلى الله عليه وقد أخرج عبد الرزاق بسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله اللهم صل لأبي عليه وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء صلى الله قال يا عليه جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نور صلى الله عليه وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله وقد عليه تعددت الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بك أصلب وبطون من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم عليه السلام حتى وصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم صلى الله عليه وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها
فضمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وسونها صلى الله عليه. فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله صلى الله عليه. وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يسبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ذكور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه صلى الله عليه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام صلى الله عليه. من بركات والسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات صلى الله وبروزك من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. Saudaraku sekalian, jika telah kau tahu bagaimana kasih sayangnya, syafaatnya di dunia ataupun di alam barzah, kini aku akan sampaikan kepadamu bagaimana kasih sayangnya untuk kita di padang mahsyar nanti. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang sangat mengkhawatirkan nasib kita umatnya di akhirat. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan bagaimana keadaan umat di padang mahsyar. Bagaimana kelak Nabi Isa alaihi salam akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang Allah ceritakan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 116. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah.
Wahai Isa bin Maryam, apakah engkau pernah berkata kepada umatmu, sembahlah aku dan ibuku sebagai Tuhan lain selain Allah? Nabi Isa kabarnya menggigil ketakutan hingga tulangnya bergemertakan. Beliau kemudian menjawab, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq, in kuntu qultuhu faqad alimtah, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik, innaka anta 'allamul ghuyub. Maha agung engkau ya Allah, aku tak pernah mengatakan selain apa yang kutahui adalah sesuatu yang benar. Jika aku mengatakannya, pastilah engkau mengetahuinya. Bukankah engkau mengetahui segala tentangku dan aku tak tahu apa-apa tentangmu? Engkaulah yang maha mengetahui segala yang tak tampak mata. Kemudian Nabi Isa mengatakan sebuah perkataan yang membuat Nabi Muhammad tak berhenti menangis ketika membacanya. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, jika engkau hendak menyiksa umatku, silahkan siksa saja ya Allah. Nabi Isa kelak di padang mahsyar akan berkata di hadapan Allah, jika engkau mau menyiksa umatku, siksa saja ya Allah. Silahkan. Fa innahum ibaduk. Bukankah mereka adalah hamba-hambamu? Terserah engkau hendak mau berbuat apa aja kepada umatku ya Allah, kata Nabi Isa alaihi salam. Engkau mau menyiksa silahkan, engkau mau mengampuni silahkan, aku tak peduli ya Allah. Hal inilah yang membuat Nabi Muhammad tak berhenti menangis. Ketika turun firman ini, Nabi Muhammad terus saja menangis, terus saja menangis. Bermenit-menit lamanya, berpuluh-puluh menit lamanya, Nabi Muhammad tak henti menangis. Hingga Allah kemudian berkata kepada malaikat Jibril, ya Jibril, anzil ila abdi Muhammad. Wahai Jibril, turunlah kepada Muhammad, tanyakan kepadanya wa na'lam. Tanyakan kepadanya meskipun aku telah mengetahui segala tentangnya. Tanyakan kepadanya, maafkah ya Muhammad, apa yang membuatmu telah menangis sampai dengan sedemikian wahai Nabi Muhammad? Fanazala Jibril. Jibril pun turun kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, innallaha yugri'uka salam. Allah berkirim salam kepadamu wahai Nabi Muhammad, dan mengutusku untuk bertanya, telah panjang tangisanmu, telah banyak air matamu, apa sebab yang membuatmu menangis sampai sedemikian wahai Nabi Muhammad? Nabi Muhammad kemudian berkata, wahai Jibril, marrat alaina hadhil ayah. Aku lewat membaca ayat ini wahai Jibril, telah turun kepadaku firman Allah, di mana Allah memberitahukan bahwa di padang mahsyar nanti Nabi Allah Isa akan angkat tangan dari umatnya. Nabi Allah Isa akan tidak peduli dengan keadaan umatnya. Bagaimana dengan keadaanku wahai Jibril? Bagaimana dengan keadaan umatku wahai Jibril? Aku tak mampu membayangkan di hari akhirat nanti untuk tidak mampu menyelamatkan umatku. Aku khawatir, aku menangis mengkhawatirkan nasib umatku wahai Jibril. Nasibmu telah ditangisi oleh Nabi Muhammad.
keadaanmu di padang mahsyar telah membuat air matanya jatuh berderayan hingga membuat Allah tak sampai hati padanya. Jika jutaan orang menangis untukmu, tak menyamai satu tetes air mata Nabi Muhammad untukmu. Andai jutaan orang mengkhawatirkan nasibmu, tak sama dengan sekali saja ia mengkhawatirkan nasibmu, teman-teman. Adakah dosa-dosa membuatmu berada dalam keadaan tersiksa kelak di padang mahsyar? Hal itulah yang menjadi beban pikiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga Allah kemudian menyampaikan kabar gembira kepada malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Nabi besar Muhammad bahwa Allah tidak akan pernah mengecewakan Nabi Muhammad. Dan bahwa Nabi Muhammad akan mampu untuk menyelamatkan umatnya. Selagi ia adalah umatnya, selagi ia berhasil mati membawa iman, selagi nama Nabi Muhammad ada dalam hati kita, teman-teman, selagi nama Nabi Muhammad ada dalam dada kita, wahai saudariku, sampai kamu bawa saat mati, selagi saat Israel datang mencabut nyawamu dan namanya ada dalam hatimu, maka mintalah terus kepada Allah agar Allah menetapkan iman dan Islam di dalam hatimu. Saudaraku sekalian, Allah bercerita tentang keadaan umat di padang mahsyar, tentang keadaan manusia di padang mahsyar. Kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lahum yawma la yatakallamuna illa man adina lahur rahman wa qala shawaba. Quran surat An-Naba ayat 38. Pada hari itu tak ada yang berbicara kecuali orang yang diizinkan Allah, dan mereka hanya menyuarakan kebenaran. Semua diam. Allah sedang murka dengan kemurkaan yang semurka-murkanya. Allah sedang marah kepada umat manusia di padang mahsyar nanti itu, dengan kemarahan yang sangat amat dahsyatnya, sehingga semua ketakutan, sehingga semua mata hanya menunduk. Mereka hanya berkata dengan ucapan yang diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang diizinkan berbicara? Hanya para nabi dan para wali, teman-teman. Sisanya yang lain, semuanya hanya tertunduk ketakutan saja. Yang diizinkan bicara hanya para nabi dan para wali. Dan apa yang mereka sampaikan? La tasma'u illa hamsa. Surat At-Taha 108. La tasma'u illa hamsa. Saat itu tidak terdengar suara selain suara desisan belaka. Yang kedengeran di padang mahsyar ketika semua berkumpul manusia, dari zaman Nabi Adam hingga zaman manusia terakhir. Dirimu, diriku ada di sana, teman-teman saudaraku sekalian. Tak ada siapapun yang bisa kabur darinya. Hari itu Allah dekatkan jarak matahari hingga semua kegerahan dan semua ketakutan. Tak ada suara yang terdengar selain suara para nabi dan para wali, dan mereka hanya berkata dengan suara hames belaka, suara Kenapa? Sebab semua nabi hanya berkata, Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi. Ya Allah, selamatkan diriku. Nabi Adam, nabi yang pertama kali Allah ciptakan, Allah tiupkan ruh padanya, Allah jadikan seluruh malaikat sujud padanya. Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi. Nabi Nuh, Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi.
Nabi Allah Ibrahim Al-Khalil, Rabbi salim nafsi, Rabbi salim. Nabi Musa, kekasih Allah yang Allah izinkan berbincang-bincang dengannya, hanya berkata dengan suara desisan, Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi. Nabi Isa yang Allah jadikan ruhnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga lahir tanpa ayah. Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi. Yang berbeda hanya suara manusia yang kita rayakan maulidnya hari ini. Suara Nabi Muhammad. Ia berkata bukan dengan suara perlahan. Ia berkata memanggil Allah Subhanahu wa taala dan berkata dengan suara lantang, Rabbi salim ummati, Rabbi salim ummati. Beliau pun sangat mengkhawatirkan, akan tetapi beliau tidak mengkhawatirkan nasibnya sendiri. Yang beliau khawatirkan adalah nasibku, adalah nasibmu, adalah nasib kita semua jika kita termasuk di antara umatnya. Rabbi salim nafsi, ya Allah selamatkanlah umatku. Hari itu Allah sedang murka semurka-murkanya, termasuk kepadamu, termasuk kepadaku, termasuk kepada kita semua. Akan tetapi kita punya Nabi Muhammad yang bahkan di saat semua hanya peduli kepada dirinya, Nabi Muhammad menjadi satu-satunya yang peduli kepada kita hari itu. Rabbi salim ummati, Rabbi salim ummati. Ya Allah, selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku. Ada aku, ada kamu dalam doa Nabi Muhammad dimanapun saja beliau berada, bahkan di padang mahsyar. Dikisahkan dalam sebuah hadis bahwa di padang mahsyar nanti semua merasa kebosanan. Waktu yang sangat panjang berlalu tanpa ada kejelasan. Semua hanya menunggu. Di mana keadaan gelap remang-remang dengan cahaya matahari yang didekatkan membuat orang semua kegerahan. Ada yang keringatan sampai ke mata kakinya, ada yang sampai ke lututnya, ada yang sampai di lehernya. Bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri, sementara yang sebelahnya tidak kegerahan sama sekali. Saat itulah perwakilan umat manusia berkumpul untuk meminta syafaat kepada para nabi. Datanglah mereka kepada Nabi Adam. Wahai Adam, anta abuna. Wahai Adam, kau adalah kakek moyang kami. Mintalah kepada Allah agar memindahkan dan menyelamatkan kami ini. Nabi Adam menolak seraya mengatakan, aku dulu pernah memakan buah yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Aku hanya dapat memikirkan tentang keselamatan diriku sendiri hari ini. Datanglah kalian kepada Nabi Nuh. Aku rasa dia dapat melakukannya. Mereka pun datang kepada Nabi Nuh yang berkata, maafkan saya. Dulu saya pernah mendoakan agar umat saya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayara. Ya Allah, jangan sisakan satu rumah pun kecuali engkau tenggelamkan. Datanglah kalian kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun kemudian mengatakan, maafkan saya dulu pernah berbohong. Saya hancurkan semua berhala-berhala. Ketika saya ditanya siapa yang telah menghancurkannya, saya pun berkata, fas'alu kabirahum. Silahkan saja kalian bertanya kepada yang besar. Aku rasa dialah yang telah melakukannya. Bukankah kapaknya ada di dalam dadanya? Mereka pun datang kemudian kepada Nabi Musa, datang kemudian kepada Nabi Isa. Semuanya menolak hingga mereka pun datang kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seraya mengatakan, analah, akulah yang dapat melakukannya. Hanya akulah
yang dapat melakukannya. Akulah yang dapat melakukannya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad pun sujud meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, telah lama masa di mahsyar, kasihanilah umat semuanya ya Allah. Selamatkanlah kami semuanya dari mahsyar ini ya Allah, dan pindahkanlah kami ya Allah. Allah pun kemudian berkata padanya, ya Muhammad irfa' ra'sak sal tu'ta ishfa' tushaffa. Wahai Nabi Muhammad, angkat kepalamu, mintalah apa yang kamu mau, berikanlah syafaat kepada siapapun yang engkau kehendaki. Sesudah itu umat pun kemudian dipindahkan kepada tempat yang berikutnya, yaitu tempat perhitungan amal. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, apakah sesudah tempat perhitungan amal Nabi Muhammad berhenti mengkhawatirkan kita? Apakah ketika sampai di tempat perhitungan amal Nabi Muhammad angkat tangan dan tidak dapat berbuat apa-apa kepadamu, kepadaku? Tidak, saudaraku sekalian. Syafaatnya akan diberikan seperti yang ditanyakan oleh Sayyidina Anas bin Malik, aina ajiduka fil mawaqif ya Rasulullah? Di mana aku kelak dapat berjumpa denganmu wahai Rasulullah? Nabi Muhammad menjawab, wahai Anas, aku akan hadir ketika amalmu ditimbang. Jika aku dapati amal perbuatanmu ringan, aku akan datang membawa sholawatmu untukku. Aku akan memberatkan dengannya timbangan amal kebaikanmu wahai Anas. Anas pun bertanya, hadza li khasah aw li jami' ummatika ya Rasulullah? Ini untuk saya saja atau untuk seluruh umatmu wahai Rasulullah? Nabi Muhammad tersenyum lebar kemudian berkata, bal li jami' ummati, aku akan berbuat ini untuk seluruh umatku wahai Anas. Aku akan berbuat seperti ini untuk seluruh umatku wahai Anas. Saudaraku sekalian, bayangkan saja jika hari itu ketegangan untukmu memuncak. Karena saat amalmu ditimbang, kamu mendapati amal perbuatan kebaikan-kebaikanmu ternyata ringan. Sementara dosa-dosamu telah begitu memenuhi timbangan. Dan kamu pun panik setengah mati ketakutan. Gerakan siapa yang akan membantuku hari ini? Kamu meminta pertolongan kepada anakmu, sementara mereka tidak lagi mengenalimu. Kamu meminta pertolongan kepada suamimu, sementara suamimu tak lagi mampu menolongmu. Kamu meminta pertolongan kepada semua orang yang pernah kamu kenal, akan tetapi semua angkat tangan hari itu. Bayangkan jika pada saat seperti itu Nabi Muhammad berkenan hadir, kemudian meletakkan sholawatmu padanya, kemudian dia meletakkan cintamu padanya, kemudian dia meletakkan air mata kerinduanmu padanya, kemudian dia meletakkan saat-saatmu mengenangnya, kemudian dia meletakkan dudukmu di majelis-majelis maulid karenanya, hingga ia serupa rahmatnya Allah. Seperti yang pernah dia sampaikan, ma salla alayya marrah man salla alayya marratan sallallahu alaihi biha asyara. Siapa yang bersolawat padaku satu kali, Allah akan berikan padanya rahmat 10 kali lipat. Saudariku sekalian, bukankah itu adalah harapan kita semua? Maka saat seperti ini mintalah. Saat seperti ini mintalah. Kemudian sesudahnya Nabi Muhammad akan diberikan lagi telaga Kautsar namanya. Panjang seperti Ailah dan Son'a, kata Nabi Muhammad. Walahu minal abari ka'adat nujumis sama. Ada gayungnya sebanyak bilangan langit, bilangan bintang di angkasa.
Nabi Muhammad bercerita ada sudut-sudutnya 4. Dijaga oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Demikian ucapannya dalam salah satu hadis. Para ulama mengatakan siapa yang membenci salah satu dari Khulafaur Rasyidin, maka akan sulit baginya untuk bisa masuk ke dalam telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita cintai seluruh sahabat Nabi Muhammad. Karena cinta kita kepada Nabi Muhammad, kita cintai seluruh keluarga Nabi Muhammad. Karena cinta kita kepada Nabi Muhammad. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Nabi bercerita, innahu abyad minal laban wa ahla minal asal. Telagaku lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu. Man syarib minhu syarbatan lam yadma ba'daha abada. Siapa yang berhasil meminumnya satu teguk, maka itu adalah pertanda dia tidak akan pernah kehausan sesudah hari itu. Para ulama mengatakan, artinya jika kamu berhasil minum dari telaga Nabi Muhammad, jaminan kamu akan masuk ke dalam surga Allah. Sebab semua orang berada di dalam neraka pasti akan diberi hukuman berupa kehausan. Saudariku sekalian yang saya muliakan, Nabi masih bercerita, pada hari itu kata Nabi Muhammad, aku sedang menunggu umatku. Kemudian aku lihat ada sekelompok orang, mereka hendak masuk ke dalam telagaku, akan tetapi mereka dihardik, akan tetapi mereka diusir oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Aku pun menoleh kepada mereka. Kemudian aku berkata, ummati, ummati, ummati. Wahai para malaikat, mereka adalah umatku. Mereka tampak seperti umatku, wahai para malaikat. Biarkanlah mereka masuk dan minum dari telagaku. Malaikat tersebut kemudian berkata, dan ini diceritakan dalam hadis sahih teman-teman sekalian. Malaikat tersebut kemudian menjawab kepada Nabi Muhammad, suhqan lahum ya Rasulullah. Bukan wahai Rasulullah. Meskipun dia tampak seperti umatmu, meskipun mereka tampak seperti umatmu, akan tetapi mereka bukan umatmu wahai Rasulullah. Hatinya tak punya cinta kepada Nabi. Hatinya tak punya cinta kepada Nabi. Saudaraku sekalian, kita doakan diri kita, keluarga kita. Kita doakan semua orang-orang dari umat Nabi Muhammad. Kaum kerabat kita yang belum punya rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Semoga Allah mengaruniakan rasa cinta yang besar yang membuat mereka dapat berada di dekat Nabi Muhammad SAW dan minum dari telaganya insya Allah. Dan saya berharap, saya rasa kamu pun juga berharap, kita semua berharap masuk dalam kelompok orang-orang yang Nabi Muhammad menjanjikan, aku akan menantikan mereka di telagaku. Untuk orang-orang, aku tidak hadir sebagai umatku bertahun-tahun sesudah wafatku. Akan tetapi mereka sangat berharap andai dapat berjumpa denganku, meskipun dengan memberikan seluruh harta yang mereka punya sekalipun. Aku akan menantikan mereka di telagaku. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, harga cinta. Jika kamu mencintai Nabi Muhammad hingga Nabi begitu besar dalam hatimu, harga cinta. Jika kamu merindukan Nabi sehingga rindu padanya memenuhi seluruh ruang hatimu, harga cinta. Jika Nabi yang paling kamu cintai dalam hatimu mengalahkan cintamu kepada siapapun yang ada di atas muka bumi ini, mengalahkan cintamu kepada orang tuamu, mengalahkan cintamu kepada suamimu, mengalahkan cintamu kepada harta dunia, mengalahkan cintamu kepada jabatan, mengalahkan cintamu kepada anak-anakmu, mengalahkan cintamu kepada ilmu, mengalahkan cintamu kepada apapun,
Nabi Muhammad membayarnya dengan fasbiru hatta tulku alayyal haud. Bersabarlah kalian. Bersabarlah kalian. Dalam jalan cinta itu, aku akan menantikan kalian di depan telagaku. Saudariku sekalian yang saya muliakan, mari belajar mencinta. Mari belajar merindu kepada seseorang yang cinta padanya tak akan bertepuk sebelah tangan. Mari belajar mencinta kepada seseorang yang cinta padanya berbalas perjumpaan dengan seseorang yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma la yukhzillahu an-nabi. Surat At-Tahrim ayat 8. Yauma la yukhzillahu an-nabi walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Di padang mahsyar nanti Allah tidak akan pernah mengecewakan Nabi Muhammad. Jangan andalkan siapapun untuk mahsyarmu, teman-teman. Jangan andalkan siapapun untuk mahsyarmu, saudariku sekalian. Jangan andalkan ibadahmu. Jangan andalkan ilmumu. Jangan andalkan apapun dan siapapun. Pastikan andalanmu adalah seseorang yang telah dijamin keselamatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya keselamatannya yang dijamin, tapi bahwa dia tidak akan pernah kecewa. Yauma la yukhzillahu nabi. Hari itu Allah tidak akan pernah mengecewakan Nabi Muhammad. Walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang beriman yang bersama dengan Nabi Muhammad. Beriman saja tak cukup bagimu, teman-teman. Kamu harus bersama dengannya. Untuk selamat, untuk tidak kecewa, untuk tidak ketakutan, untuk tidak bersedih hati di padang mahsyar, kamu harus bersama dengan Nabi Muhammad. Walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang beriman yang bersama dengan Nabi Muhammad. Nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim. Ada cahaya berada di hadapan mereka, ada cahaya di samping kanan mereka. Yaqulun, mereka di saat yang lain ketakutan malah justru berbangga dengan cahaya mereka dan berdoa, Rabbana atmim lana nurana. Ya Allah, tidakkah sebaiknya Engkau tambahkan cahaya di samping kiri dan belakang kami, ya Allah, hingga sempurnalah cahaya kami. Waghfir lana, ampunilah kami ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Engkau ya Allah terhadap segala sesuatu, Engkau maha menguasai. Saudariku sekalian yang saya muliakan, sebelum berdiri di belakang Nabi hari itu di padang mahsyar, yuk kita belajar untuk berdiri dari sejak di sini. Sebentar lagi kita akan baca qasidah, kemudian baca satu fasal. Sesudah itu kita akan sama-sama berdiri mengucap salam kepada Nabi Muhammad. Semoga saja salam kita padanya dijawab oleh Nabi Muhammad. Semoga saja semua dari kita dikenali oleh Nabi Muhammad. Hingga kelak di hari akhirat Nabi Muhammad sudah familiar dengan wajah-wajah kita. Hingga kelak di hari akhirat Nabi Muhammad sudah akrab dengan suara-suara kita menyebut-nyebut namanya. Hingga kelak di hari akhirat Nabi Muhammad sudah merasa kenal dengan suara-suara kita mengucap salam kepadanya, insya Allah. Ya Allah, kami tak mau menyesal hari itu.
Sambungkan hati kami dengan hati Nabi Muhammad ya Allah. Sambungkan hidup kami dengan hidup Nabi Muhammad ya Allah. Sallu ala Nabi. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Bersama-sama. Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Anta syamsun anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksiru aghali, anta misbahu suduri. Ya Habibi ya Muhammad, ya Rusul khafidaini, ya Muayyad ya Mumajjad, ya Imam al-Qiblataini. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Tersesat aku tanpamu, terjebak dalam duniaku. Langkahku kian tak menentu, mengejar harapan yang semu. Lalu kau datang padaku, mengusap air mataku, mendekap erat jiwaku, menuntun langkah